Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung mulai mempertemukan kami pada hari ini. Semoga pada pertemuan kami setelah ujian tengah semester, kami semakin memperbaiki diri bahwa ilmu pengetahuan yang kami pelajari berguna bagi pelayanan kami, baik di masa sekarang maupun masa depan. Berkatilah kami agar diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, ketabahan, dan yang paling utama, kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan segala serangkaian perkuliahan, terutama ujian dan juga mungkin banyak hal yang menyangkut nilai kami, sehingga kami memperoleh nilai dan prestasi yang baik, dan mampu dengan prestasi itu kami memuji dan memuliakan nama-Mu seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekilas kemarin saya sudah sampaikan ya. Sampai ke, betul enggak, sampai ke bab 7 kemarin? Ya, sekarang kita masuk ke bab 8 ya. Mengapa kita agak cepat? Karena semuanya sudah ada di sini sebenarnya. Persoalannya, apakah kalian itu mau mempelajari 145 halaman ini dan membacanya? Saya pikir tugas membaca itu sudah dari dulu. Membaca itu adalah salah satu kunci keberhasilan kita sebagai pelajar dan mahasiswa. Ya. Kalau kita tidak membaca, kita tidak akan dapat transfer ilmu pengetahuan itu. Kalau kita tidak mau menulis, kita tidak akan mampu menguasai apa yang kita baca. Kalau kita tidak menjawab, juga kita tidak bisa mengevaluasi sejauh mana kita mampu menguasai mata kuliah itu. Karena mata kuliah itu akan berdampak atau signifikan untuk kita menjawab tantangan-tantangan hari ini dan ke depan. Jadi kalau kita belajar supaya tak terjadi debat kusir, ya, itu kan kita menggunakan prinsip keilmuan. Maka dalam kita selaku mahasiswa itu kita memiliki yang namanya pertama tuh paradigma. Paradigma itulah agama kita. Kalau di bangku kuliah tuh agama kedua kita tuh paradigma. Paham ya? Agama kita Katolik. Iman kita Katolik, tapi ada agama paradigma namanya. Agama paradigma itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kalian debat kusir itu tidak akan bisa menjawab itu. Kalau misal kalian menjawab tentang siapakah Yesus menurut ilmu sosial budaya, kita akan mencari mengeksplorasi dasar-dasar empirisnya itu di dalam kitab suci. Jadi kalau kita sampai sekarang tidak bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya Tuhanku dan Allahku, itu kan digambarkan jelas. Dalam kitab kebijaksanaan itu, ya yang sekarang lagi dibaca minggu-minggu ini, itu jelas tuh. Ya, yang ikut rajin misa harian tuh, ya, bahwa kebijaksanaan itu menebus, ya. Jadi ilmu sosial dasar itu, ya, menjawab siapakah Tuhan itu berdasarkan kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau kita lihat dari bab 1 sampai bab 7, ya, kita akan mendapat sudut pandang yang luar biasa. Nah, orang sering katakan sudut pandang itu paradigma, kurang tepat ya. Paradigma itu sebenarnya dasar pandangan kita. Jadi seperti yang saya gambarkan pada kesempatan kemarin, ya, 2 minggu lalu, bahwa paradigma itu adalah kalau kita bangun rumah itu pondasi-pondasinya. Jadi gereja katedral itu dibangun atas pasak bumi, pakai beton, itu ditanamkan sedalam-dalamnya dan kekuatan gerejanya itu 200 tahun. Jadi nanti kurang lebih generasi yang akan datang yang bisa ngerombaknya lagi. Itu kekuatannya 200 tahun. Itu menurut perhitungan 200 tahun. Nah, kalau 200 tahun berarti secara prinsipnya apa yang kita letakkan itu sungguh luar biasa begitu. Ya, jadi gereja katedral itu 200 tahun. Tapi kita ingat gereja yang pertama itu dibangun hampir kurang lebih 100 tahun. Tapi 100 tahun setelah dilihat, tiang beliannya itu keropos. Bukan keropos kenapa? Karena tiang belian di bawahnya bagus, tapi antara pasang surutnya itu terjadi pengeroposan. Nah, itu wajar, karena dia kayu ya. Sedangkan sekarang nih pondasinya 200 tahun. Nah, begitu juga dengan
prinsip keilmuan. Kalau kita sudah paham di semester 1 itu dasar-dasar keilmuan kita, paradigma kita itu kuat, maka kita akan menghasilkan ya transfer ilmu, transfer knowledge yang luar biasa. Nah, maka kita mulai merubah pandangan kita. Pandangan kita bukan bercerita tentang kita mau menjadi humoris atau kita mau menjadi, di sini kita jelas target hidup kita satu, ya. Target hidup kita apa? Ya kan? Target hidup kita apa sih sebenarnya? Ya bahagia itu karena apa? Ya kan? Ya tercapai itu apa? Target hidup kita kan sarjana agama. Ya keberhasilan kita itu kan sarjana agama. Dengan prestasi yang baik. Nanti ijazah kita bisa kita makan, kata kakek saya. Ya makan ijazah itu artinya kan dengan prinsip-prinsip surat pintar kita. Jadi surat pintar itu hanya bisa diterbitkan oleh negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menerbitkan surat pintar kalian dari SD, SMP, SMA, nanti perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya ada lembaga tidak terdaftar di negara lalu buat kayak begini, itu dianggap kursus. Dianggap ya keterampilan saja, non formal namanya. Ada pendidikan informal, ada formal dan non formal. Kalau kita retret itu non formal, ya. Kalau kita misalnya ikut misalnya kursus-kursus yang diselenggarakan lembaga-lembaga itu informal. Nah, kalau kita mengikuti ini formal. Nah, kalian akan ya profesi kalian adalah katekis atau nanti yang jelas ya kalau guru agama Katolik itu udah pasti kalian memiliki akta 4. Kalau sarjana yang lain tidak, dia profesinya harus ya misalnya kita sarjana kesehatan, ya kita harus ngambil koas lagi untuk menjadi sarjana profesi. Jadi ilmu yang lain juga sama seperti saya, profesi saya. Ya kalau di sini kan saya dosen luar biasa, tapi profesi saya, ya jabatan saya itu, ya jabatan saya adalah ya penyuluh agama Katolik. Nah jadi yang namanya penyuluh agama Katolik itu ada IPARI namanya, ya IPARI. IPARI itu ya Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Nah, persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kalian itu, kita sudah mencapai yang namanya evaluasi tahap yang pertama. Ya, pra-evaluasi itulah tugas-tugas gitu. Ya. Tugas-tugas yang kalian lakukan itu sebenarnya kalau kalian baca di sini perspektifnya lebih banyak ke agama yang lain ya. Makanya saya, kalau kalian tidak ikut, perspektifnya berdasarkan agama Katolik, kalian tidak dapat nanti. Ya, makanya saya tidak banyak mengulas tentang modul ini atau buku ini, karena memang pada prinsipnya, ya, mungkin banyak yang bertanya, kok Pak Yakobus Julianelis kasihnya materi tentang katekese ya? Ya memang sebenarnya. Contohnya kalau kita di bab 4 misalnya manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial kan. Nah ini kan sebenarnya kalau kalian bisa menjawabnya, udah meresumenya, pasti kalian akan mampu menjawabnya. Saya textbook kok jawabnya. Ya kecuali kalau memang yang punya kesaktian bisa melihat buku, lalu kalian menulis, tapi tidak akan bisa mungkin catat buku sampai habis. Ya kan tipologi kalian ini kan maunya 1 tambah 1 sama dengan 2, mahasiswa tidak begitu. 1 tambah 1 sama dengan, ya kan, 2 kurang 1. Sama kan hasilnya? 1 tambah 1 sama dengan 3 kurang 2. Untuk menghasilkan 1 tambah 1, ya kan, sama dengan 3 kurang 2, berarti kan tidak sama dengan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya kan? Bisa jadi 3 kurang 1 yang tepat. Ya. Nah, jadi pandangan kita ini harus diselaraskan ya. Jadi sekali lagi, saya melihat problematika kalian ini karena ya mungkin banyak yang mengalami kelas COVID ya. Jadi 2020, 2021, jadi SMA-nya seakan-akan instanisasi. Ya. Nah, saya agak mengulas sedikit. Misalnya pandangan hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani dan rohani. Nah, itulah dia paradigma. Namanya di sini pandangan hidup. Cuman orang katakan perspektif. Perspektif itu
bukan perspektif itu atapnya. Jadi kalau kita melihat rumah, itu ada yang namanya pandangan hidup, itu dasarnya. Ya. Maka disebut ada, kalau kalian belajar itu ada moral fundamental. Ya, cari bukunya moral fundamental. Ya, kalian baca bukunya. Ada moral teologal, ya. Ada moral Kristiani 1, moral Kristiani 2. Nah, itulah landasan dasarnya. Ya. Jadi mudah ya. Apa pengertian pandangan hidup? Singkat di sini. Mengapa pandangan hidup itu sangat bermanfaat bagi kehidupan individu, masyarakat atau negara? Karena semua perbuatan, tingkah laku dan aturan serta undang-undang harus merupakan pancaran dari pandangan hidup yang telah dirumuskan. Jadi jelas, ya, pandangan hidup sering disebut filsafat hidup. Itu bagi orang yang memahaminya. Tetapi bagi kita, orang akademisi, pandangan hidup kita adalah paradigma. Nah, kalau orang sudah punya paradigma, dia akan memahami konsep-konsep pengetahuan itu berdasarkan, ya, manusia dan tanggung jawabnya. Nah, sekarang kita akan memperdalam ini, ya. Mengapa saya banyak melakukan tugas-tugas eksploratif kepada kalian? Karena memberikan yang namanya tanggung jawab itu tidak mudah. Tanggung jawab misalnya kita di kos, tanggung jawab kita misalnya di perkuliahan, ya. Hari ini kan ada beberapa orang yang tidak masuk karena merasa tanggung jawabnya sudahlah, setelah mid nih libur, ya kan? Padahal di kalender akademiknya udah jelas, ya, bahwa libur itu nanti tunggu setelah selesai akhir semester. Itu pun tidak libur mahasiswa, ya, mesti banyak yang harus diselesaikan atau dikerjakan. Lalu, ya, kemudian tanggung jawab dan alasannya. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi menanggung segala sesuatunya, ya. Kalau kita ingin misalnya segala sesuatu itu ditanggung, berarti kita harus memenuhi tanggung jawab itu, ya. Nah, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, buka saja, suruh masuk, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Jadi jelas ya, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Jelas ya? Cinta akan melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Ya kan? Nah, itu cinta. Nah, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud dan kesadaran akan kewajibannya, ya. Ditutup saja. Nah, jadi saya berkali-kali ngomong, cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Jadi aneh kalau misalnya, ya, kalian mengatakan cinta tapi tak punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk tidak menghamili dan dihamili, itu tanggung jawab. Karena orang yang bermoral itu tidak akan menghamili pacarnya. Dia akan menghamili istrinya atau dihamili suaminya yang sah. Ya. Bukan masalah benar, itulah moral Kristiani 1. Kita ada 2 landasannya sangat berat itu, kan. Memang 10 perintah Allah itu, tapi yang langsung dijelaskan itu gamblang. Ya kan? Kalau teks aslinya jangan menginginkan istri sama manusia atau jangan berzina. Ya. Ada jangan ingin berbuat cabul. Baru ingin saja berbuat cabul kita sudah dosa. Dosa keinginan. Jadi kalau kalian udah belajar ilmunya, lalu kalian melakukan, berarti kalian tidak bermoral, biadab. Nah, itulah manusia itu kan manusia sosial dan manusia pribadi. Ada zoon politikon. Ya. Nah, jadi sekali lagi tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kata disengaja atau tidak disengaja nanti berkaitan. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud, ya, dan kesadaran akan kewajibannya. Jadi tanggung jawab dan kewajiban. Kewajiban kita sekarang apa? Ya kan?
Mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu apa? Ilmu yang baik dan bermanfaat bagi kita. Mengapa dikasih semester 1 ini bobotnya sekian, nanti semester 2 bobotnya sekian? Itulah dia. Ya, mengapa? Manusia itu kan punya tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya itu diberikan ya sesuai dengan porsinya. Disebut demikian karena manusia selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial juga merupakan makhluk Tuhan. Ya. Ini saya tidak tahu karena apakah kehilangan ya. Ya, mungkin ya. Ya, karena ini saya mengutip ya. Persoalannya saya tidak menjamin tapi kita punya landasan lah. Kalau kita hanya ngarang-ngarang saja kan, nanti ngeramput pula kan gitu. Kita mudah memperbaiki sesuatu, melihat sesuatu yang salah, tapi membuat sesuatu seperti makalah aja. Kalian buat makalah itu kan untuk tanggung jawab kalian. Masa kesimpulannya tidak tahu hasil makalah kalian? Orang nanya kan, apa yang kalian tulis, kesimpulannya apa? Ya kan? Moderasi beragama tuh kesimpulannya apa? Ya kan? Nah itu. Nah, dalam konteks ya, manusia memiliki tujuan atau tuntunan yang besar untuk bertanggung jawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial, individual ataupun teologis. Jadi ada konteks sosial, individual dan ataupun teologis. Nah, sosial itu hubungan kita dengan orang lain atau masyarakat. Makanya kita harus lapor ketua RT, lapor ketua lingkungan, tinggal di kos ini, beritahu pagi waris, biang selala, tak siapalah, apalah anunya, ya kan? Beritahu lingkungan di situ tanggung jawab sosial, ya. Memberitahu ibu kos, Bu, saya mau berangkat ke sini ya, pulangnya jam segini, sehingga ibu kosnya tahu. Karena ibu kos tuh dititipkan juga amanah dari orang tua kalian. Atau biasa WA orang tuanya, Mas, saya mau pergi ke Anjungan ya, karena mau ya eksplorasi di sana Gua Maria, ya kan? Hari ini kok enggak beritahu? Itu tanggung jawab kita, tanggung jawab sosial. Mengapa? Saya sudah melihat ini beberapa bulan. Indikasinya kalian ini adalah orang yang hidup dengan mulai individual yang cukup naik. Adakah di WA itu kalian mengucapkan salam, salum, salpe? Tidak ada. Padahal itu adalah harus dibiasakan. Habit. Bagaimana nanti kalian punya anak murid? Ya kan? Anak murid kan nanti kalian sudah pakai media kan? Mengucapkan salve. Salve itu kan mudah. Bagaimana kalian mau misalnya keluar berkat dari kalian? Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Nah ini tanggung jawab ya, ilmu sosial dasar untuk mengajari itu kepada kalian. Ya. Jadi tidak ada membiasakan diri itu. Ya. Saya kalau punya grup tuh mungkin hampir 100 kali punya grup itu. Ya. Jadi saya harus ya, kalau misalnya bangun kan tanggung jawab sosial saya itu kan bangun pagi. Ya. Misa pagi, misa harian. Sebenarnya enak sebenarnya enggak bangun pagi itu, tapi enggak bisa. Tanggung jawab sosial saya selaku penyuluh agama Katolik, selaku dosen luar biasa yang ngajar di situ, tanggung jawab sosial tuh. Ya. Nonsen, saya ngomong suruh rajin ke gereja, saya enggak rajin ke gereja, enggak bisa. Maka disinilah tanggung jawab kalian sebagai katekis. Kalian suruh orang taat beribadah, tapi kalian sendiri kurang beribadah, kurang berdoa. Ya. Nah, ini autokritik bagi kita, autokritik. Jadi ada early warning system bagi kita. Ya. Jadi kalian 46 orang, tapi tidak saling mengingatkan. Ada kesempatan misa harian, ikutlah. Ada kesempatan ibadat, ikutlah. Ada kesempatan untuk berdoa bersama, hadirlah. Karena itu ya mengasah. Jadi rohani itu semakin tajam. Maka Yesus bilang, aku ya bukan membawa kedamaian, tetapi membawa pedang, mengasah. Mengapa? Kalau bawa kedamaian itu gampang. Ya, orang ribut kita damaikan gampang, tapi mengorbankan diri untuk perdamaian itu sesuatu yang sulit. Karena itu butuh pengorbanan. Makanya, ya, korban Yesus Kristus di kayu salib itulah yang
membuat ciptaan itu menjadi baru, membaharui muka bumi ini. Nah, dalam konteks itulah, maka konteks sosial itu kita wajib sebagai orang Katolik, apalagi kalian yang berada di tempat ini, ya, mengingatkan. Loh itu salah loh, itu dosa loh. Berciuman itu dosa ya. Kalian memang penjaga moral kok. Misalnya ada nih cowok tidur di kamar cewek di kos. Kalian ingatkan, mohon maaf ini kos cewek. Kamu cowok, ngapain kamu tidur di kamar cewek? Oh cewek saya, emangnya tanggung jawab kamu apa? Lo siapa? Pacar ndak ada ikatan. Oh enggak, saya udah tunangan. Tunangan ndak ada ikatan. Kalau bunting kawan saya ini nanti kau mau tanggung jawab enggak? Oh yo ini. Nah bohong. Tanggung jawab itu hanya bisa diikat dengan sesuatu yang sakral bagi kita orang gereja Katolik. Nggak ada urusan tuh. Nggak ada main-main dengan perkawinan atau pernikahan itu. Ya, makanya jangan memilih orang yang tidak tepat. Karena merasa diri itu udah perawan tua, merasa diri itu udah perjaka tua, lalu disuruh kawin, mau kawin. Bukan kawin tak kawin yang menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan itu Yesus Kristus. Itu baca dalam Matius. Ada orang yang tidak bisa kawin karena dia memang tidak dapat kawin karena cacat. Ada yang tidak kawin karena untuk kemuliaan Tuhan. Nah itulah, jelas. Tidak ada yang bisa membantah ayat itu. Makanya kalian lalu bingung, ngapa pastor tak kawin, suster tak kawin, bruder tak kawin. Itu ada ayatnya. Itulah namanya paradigma kita sebagai guru agama Katolik, menjelaskan itu. Ya, lah kalau kalian tidak ngotot, tidak pernah baca ayat itu, senyum-senyum begini aja. Bagaimana kalian mau menjadi katekis yang handal? Membawa pedang tadi. Tidak bisa. Makanya tugas kalian baca tuh Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai selesai. Balik lagi. Berulang-ulang baca. Masa ayat kayak gitu pun kalian ditanya sama orang, ngapa pastor tak kawin? Dia melaksanakan firman Tuhan, sabda Tuhan. Dalam Injil Matius itu jelas. Gitu juga. Kok ada orang Katolik tidak mau kawin? Kok tidak jadi pastor? Emangnya jadi pastor semudah itu? Emangnya jadi suster semudah itu? Ada yang tidak kawin karena kemauannya sendiri. Ya itu hak. Tidak masalah kok. Ada kawan saya berprinsip tuh bagus. Lebih baik tidak kawin daripada pindah agama. Itu saya suka. Ya. Daripada kawin pindah agama ngapain? Emangnya dunia kiamat lalu kalian ditanya kawin? Hah? Lalu yang kawin masuk surga kah? Yang tidak kawin tak masuk surga begitu? Kan tidak ada. Kita sebagai orang beriman Katolik menyadarkan itu, memahamkan itu. Itulah tugas katekis. Sorotannya berat. Ya kan, berat. Jangan mau mengatakan tugas kalian ringan, berat. Ya. Kalian harus menjadi pelopor moral, penggagas moral, ya. Walaupun kalian belum kawin, kalian harus menjelaskan tentang prinsip perkawinan, monogami dan tak terceraikan. Ini kan banyak faktanya di lapangan. Karena kawin itu ya kan pakai tren. Ya. Tren ganteng, tren cantik, tren kaya, tren punya pekerjaan. Udahlah apalagi kau tunggu. Nanti lapuk barang tuh, lapuk barang tuh katanya. Bujang lapuk atau bujang telajak. Dah telajak kau ini dah umur berapa? Ya. Jadi persoalan-persoalan itu adalah persoalan masalah sosial yang kalian akan hadapi. Mengapa orang Katolik tanda salib? Jelaskan. Mengapa orang Katolik wajib ke gereja hari Minggu? Jelaskan. Ya. Makanya itulah gunanya kalian, saya harapkan menguasai YouTube. Ya. Sekarang di semester 2 ini TikTok. Nanti di IG. Kalau saya mengajar di semester 2 ini, saya mau minta kalian buat TikTok lagi begitu. Ya. Persoalannya, kalian tidak bisa lagi menghadapi cara-cara konvensional. Siapa sih yang mau dengar debatan kalian? Ya. Kalian mau ketawa-ketawa gak ketika orang misalnya tidak tahu tentang dogma Katolik? Ya kalian jelaskan lah. Tidak lagi bisa jelaskan di warung kopi. Ya. Orang lebih banyak nonton TikTok, ya kan? Lebih banyak IG, YouTube, Facebook, nah itu.
Blogspot untuk tulisan. Jadi begini, makalah kalian kalau kalian input buat Blogspot, itu menjadi orisinilitas kalian. Orang tidak akan bisa plagiat punya kalian. Bayangkan kita nyanyi lagu, ya kan? Ya, Agnus Dei misalnya. Itu udah diklaim sama orang Eropa. Padahal kita nyanyi loh. Ya, saya berapa kali, saya sengaja di YouTube itu saya lihat, banyak cek. Kalau lagu-lagu yang memang sudah punya hak cipta ya. Tapi kita nyanyi misalnya lagu Anak Domba Allah, bahasa Latin, itu udah punya orang. Bahkan irama musiknya, kalau kita salah nyanyi, itu dari klaim punya orang. Walaupun klaimnya itu bukan untuk, ini ya, klaimnya dia mengatakan itu punya saya loh. Makanya siapa yang paling cepat meluncurkan itu di dunia internet, itu akan menjadi hak miliknya. Tetapi hak milik itu bisa di counter attack dengan ya sesuatu yang empiris, yang paling mendekati atau yang paling tepat waktunya. Nah itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih, itu dia tanggung jawab. Maka saya lebih memperdalam di sini. Ya, Deus Caritas es, Allah adalah kasih itu melahirkan tanggung jawab. Lalu beserta kewajibannya, ya. Makanya ada kewajiban individual. Relasi kita individual nih, ya. Pikiran kalian tuh boleh jelek, tetapi hati-hati. Makanya saya bilang, berpikirlah seperti setan, bertindak malaikat. Kita harus mengalahkan pikiran setan itu. Ya. Kalau kalian berdua di kos, laki-laki perempuan, memang ada ya kan ada rasa. Ya kan? Karena kalian hormonal. Ya. Kena sentil sedikit saja langsung. Lalu tiba-tiba ketika terjadi namanya pembuahan di dalam rahim kawanmu itu, mulai kalian akan, ya kan, kok setan menguasai pikirannya. Makanya setan itu, ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, lawanlah setan, dia akan lari daripadamu. Kalau nilai moral Kristiani kalian tidak kuat, ya tidak hafal 10 perintah Allah, susah. Rayuan kuat, ya, bro dan sis. Kalau rayu kurang apa yang dilakukan? Obat bius. Ya. Kurang cara obat bius, pakai pelet, santet dan sebagainya. Nah, ini. Makanya lingkungan juga mempengaruhi. Ya. Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat dibenci. Ya. Apalagi kita. Maka sebagai pelopor iman kita tidak bisa diam. Situasi di daerah kita, kampung kita, kalian dikirim di sini karena ya panggilan Tuhan. Ada yang paling jauh dari Sulawesi. Pernah kalian ke Sulawesi? Nah, dia ke Kalimantan Barat sudah. Nanti mungkin kalian S2 bisa ke luar negeri, kemana. Nah, di sini sudah ada S2, ambillah. Ya. Kemudian ataupun teologis. Nah, kalian belajar ilmu sosial dasar khusus untuk katekis atau guru agama Katolik atau pekerja pastoral, apalah namanya. Ya. Keandalan kalian itu kan itu spesialisasi kalian. Dulu ya, SPD, Sarjana Pembaca Doa. Nah, gelar kalian SAG. Ya kan? Sarjana apa tuh? Alam gaib. Gila, enggak lah. Alam gaib itu eskatologis bahasa kita. Nanti kalian belajar eskatologis kapan? Ada ya? Atau pilihan? Enggak ada belajar eskatologis ini. Belum. Ya, loh. Masa kalian tidak tahu eskatologis? Orang Katolik itu percaya yang kelihatan tak kelihatan. Coba syahadat panjang kalian hafalkan. Makanya heran juga kalian itu tiba-tiba. Yang tidak boleh kita itu mempercayai penyesatan setan itu. Setan itu ada, udah jelas kok dalam kitab suci setan itu ada. Malah mencobai, iblis itu ada. Tiba-tiba di ruangan ini kalian lihat setan. Bisa jadi. Tapi kawan kalian tidak lihat, oh bisa jadi dia skizofrenia, malaria tropika, perlu dicek. Ya. Iya, ada penyakit tuh. Ya, kata orang kampung nih kesambet nih. Ya kan mau pakai buat adat nih. Anda tahu saya apa ilmunya tuh. Ya, ada ya kemampuan orang Dayak itu untuk ya menghilangkan setan atau iblis atau orang yang baru mati menghantui orang itu. Buat acara adat ya. Itu kata kakek saya, karena kakek saya memang damaraku. Tahu damaraku enggak?
Itu istilahnya pandeta, Pak. Untuk mengawinkan adat orang. Jadi kalau orang Dayak itu, kawin itu ada berapa jenis. Yang paling mulia itu kawin Tuhan. Itulah namanya kawin sakramen, kawin gereja Katolik. Kata kakek saya, kawin Tuhan itu urusan sana ke bapak saya. Kau kawin Tuhan dulu, baru kawin adat. Bukan kawin adat dulu, baru kawin Tuhan. Tuhan dulu yang paling utama. Kawin adat tuh banyak syarat. Ya. Jadi ada kawin Tuhan, kawin adat, kawin kena hukum adat atau sanksi adat, ya kan? Lalu kawin tidak beradat. Lalu kawin biadab. Enggak tahu. Kok maksudnya? Kawin Tuhan itu kan jelas. Kawin sakramen. Hah? Kalian nikahkah? Sakramen perkawinan suci, akan menerima sakramen perkawinan suci. Yang suci itu kan kawinnya, yang enggak suci zina. Gitu, Pak. Memang di daerah Ulu itu kawin itulah nikah, ya kan? Kalau bahasa kami bebanun, punya suami, ya kan? Bebanun ya, mana orang Sangoledo, betul gak? Apa kalau kawin bahasa orang Bekati itu? Bebanun lah. Pangantin gitu orang Bawang. Kalau orang menjalin babini. Loh, kamu tempat kamu. Aduh, saya bilang, ini bahasa kamu itu tadi saya bilang. Logat sama, bahasa sama, ada yang mirip, lalu lain arti. Nggak bisa kalian lalu mau marah bahasa orang. Kalau bahasa saya dengan bahasa orang Sangoledo beda tuh. Ya, banyak intonasinya beda, tapi sama-sama Bekati rumpunnya. Tapi lain artinya. Contohnya kalau kamu mandi apa? Masih mamuk kan? Kalau orang di daerah tuh maum katanya. Saya setengah mati belajar apa? Maum. Saya belajar bahasa Bekati itu 7 tahun di Bengkayang tuh. Karena di situ ada 12 varian bahasanya. Nyebut saya aja susah. Ada iko lah, ico lah, ikin, icin. Aduh. Ya kan? Ikit lah. Lah, kalau kalian belajar bahasa di sana, belajarnya dari saya dulu kan? Lain daerah. Belum ho lagi. Aduh, ho. Co. Jangan kalian. Makanya ya, belum, ya macam-macam. Tanya lah orang sana, ya. Jadi ngomongnya susah. Kadang lucu dia. Ini orang Lara ngomong dengan orang Sebihak. Kok dia saling ngerti, rupa dia paham kan? Kayak misalnya kalau orang Lara habis sembunyi, suka katanya. Aduh, betanum. Bahasa maros. Jadi belajarnya sulit, ya. Makanya kadang belum lagi bahasa, kalau kita belajar keruk katanya lidah kita nih. Ya, tapi itulah belajar bahasa ya. Jadi susah. Ya. Nah, itulah dalam konteks sosial manusia merupakan makhluk sosial, ia tidak dapat hidup sendirian dengan perangkat nilai-nilai ya. Secara sendiri. Nilai-nilai yang diperankan seseorang dalam jaminan sosial harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak mengganggu konsensus nilai yang telah disetujui bersama. Jadi tadi, konsensus bersama gimana sih? Kalau orang disebut kumpul kebo, itu dilihat dari pandangannya. Pandangan negara, orang yang kumpul kebo adalah orang yang belum perkawinannya dicatatkan oleh negara. Betul enggak? Iya. Walaupun kalian sudah kawin gereja, pencatatannya belum sipil. Kalian tak punya akta perkawinan. Jadi masih dianggap kumpul kebo oleh negara. Tetapi bagi gereja, bagi iman Katolik itu sudah ratum et consumatum. Halal bahasa istilahnya. Ya. Nah, kalau misalnya, ya kan, mau rantum ke ratum yang nanti kalian belajar sih. Ya. Nanti ada moral seks dan perkawinannya kan gitu. Saya hanya mau ini ya, moral seks dan perkawinan bukan cara kawinnya. Kalau cara kawinnya itu alamiah.
Anjing saja tidak diajarkan kawin, dia bisa kawin karena dia sudah naluri. Kalian masa mau belajar kawin lagi, ngapain? Kalian punya naluriah di situ. Ya kan? Kawin itu kan kerja. Tapi harus dihalalkan dulu. Nah, kalau kawin adat juga sama. Tapi memang ya, degradasi adat itu terjadi. Orang tidak perlu kawin adat. Kalau udah kawin gereja ya udah. Itu dianggap sah oleh sosial kan? Karena komunitasnya banyak Katolik di situ. Tapi kalau komunitas adat belum kawin adat belum sah. Belum dianggap pas. Maka perkawinan yang melembagakan perkawinan itu ada 3. Ya. Lembaga negara, karena kita negara, lembaga gereja, kemudian lembaga adat atau lembaga masyarakat itu. Barulah dianggap, oh itu suaminya secara adat. Tapi kalau dia udah kawin gereja, orang udah menganggap dia. Tapi kalau secara negara, ketika dilihat, misalnya, karena negara ini mencatat perkawinan itu berdasarkan akte perkawinan. Makanya bisa terjadi KTP-nya belum menikah. Sudah menikah. Karena secara negara. Harusnya setelah dicatatkan oleh gereja, diberkati kan halalnya. Harus dicatatkan ke negara. Nah itu tanggung jawab kalian nanti untuk menjelaskan itu. Jangan sampai sangsut kan begitu. Perkawinan itu jelas. Masa kakek saya saja yang tidak belajar teologi atau tidak belajar katekese dia paham? Suruh bapak saya kawin Tuhan dulu, baru kawin adat. Ini kalian kawin adat, kena sanksi adat kali. Ya kan? Jadi jangan mau bohong-bohong lah ya. Jadi saya tadi bilang kawin Tuhan, ya. Ya kawin sakramental tadi itu. Kan perkawinan itu ibarat Yesus Kristus dengan umatnya. Ya kan? Kemudian kawin ya negara. Ya kan? Nah, kalau kawin Tuhan tuh cepat dicatatkan di negara, kawin negara, akte sipil. Nah, silakanlah kawin adat. Karena nanti kalau udah kawin adat, lalulah mau bunyak bus bahasa kami itu ya, lalu mau tidur. Lalulah, ya udah berapa kali terjadi ini. Ya kan? Ya, udah mau nyampur kalau kawin adat. Udah sah katanya, mana sah? Itu di mata adat sah. Ya kan? Masih berjinah lah dia. Makanya kalau orang kawin adat dia tidak boleh menyambut sakramen Ekaristi karena ya dia harus ada pembaruan perkawinan lagi. Maka disebut konvalidasi. Nah, paham ya? Jadi kalau kalian lalu kawin adat itu belum bisa melakukan hubungan segama atau seksual karena kalian terikat. Karena kalian dibaptis Katolik. Nah, kalau yang itu urusan lain. Kita ngomong yang normal-normal saja dulu. Ya kan? Nah, kalau kawin kena sanksi adat itu pastilah dia bunting dulu, boncet dulu tuh perut tuh. Ya kena sanksi adat lah. Tak 1 ekor babi ke apalah tergantung lah dia daerah mana. Mengapa harus disangsi adat? Karena tak beradat. Buat aib. Nah, silihnya gampang. Kalau kawin adat kami itu susah loh ya. 7 hari 7 malam. Bagaimana? Nggak sempat. Ya kan? Saya tanya mama saya, nggak bisa tuh. Ngukur kesetiaan, ngukur rejeki. Wih, macam-macam. Ada adat kawin waktu itu saya ikut di simpang 2 ya, atau simpang Hulu tuh. Jadi untuk melihat kesetiaan istrinya, jadi dia potong, ada dibacakan, lalu dipotong darah ayam, masukkan ke mangkuk dari batok kelapa, dibalikkan begini. Ini dibalikkan. Kalau dia netes, ini katanya tandanya dia tidak setia. Ya, kalau dia ini ya, tidak netes itu yang baik. Dibalik dulu. Rupanya dia lihat punya istrinya itu hampir netes, tapi langsung melekat di sini. Berarti ini kata tokoh adat ini harus dijaga baik-baik kalau kau udah. Makanya hati-hati kalau kawin adat yang lengkap itu. Makanya kawin adat lengkap itu enggak bisa lagi karena harus ada medianya itu ya. Ini yang lengkap ya. Ya, ada tariu, ada kepala di situ ya.
Ya, kepalanya itu bukan kepala sembarang, itu kepala memang penjaga kampung itu. Nah, itu saya hanya bisa rekonstruksi karena itu saya tanya ke bapak mama saya yang melakukan udah kawin gereja, kawin adat. Ya. Habis itu kawin negara. Nah, kalau kawin kena sanksi adat nih, sering nih, banyak nih. Karena itu tadi, enggak bertanggung jawab tadi. Tuh, namanya kawin kena sanksi adat. Kalau ada kawin tak beradat, paham enggak? Hah? Ya main kawin-kawin aja dia. Hah? Hah? Paham enggak? Kawin beli ya dia. Mau biar si pelornya nyaman, ya belilah dia tuh, tergantung mau berapa juta tarifnya. Cinta satu malam. Ya, hanya sekedar nembak pelornya, mat pelor. Ya. Jelas ya? Tuh kawin tak beradat ada. Kontraknya pakai duit. Tahap lah. Nah, dia udah tahu 300 sejam, 200 sejam. Atau pacaran, ya kan, sudah berzina. Nah, itulah kawin tak beradat. Tapi suka sama suka. Kalau kawin biadab, pemerkosaan. Itu dia. Iya. Menghamili anak kandungnya, menghamili ponaannya, ya. Menghamili adik iparnya, itu biadab namanya. Paham biadab? Harusnya dilindungi sebagai adik, sebagai ponaan, sebagai anak. Jangan sampai kalian pelakunya. Paham ya? Itu biadab namanya, tak bermoral. Itu sering tuh situs-situs porno. Ya kan? Apa bahasanya? Ya, ada yang membuat apa imajinasi kan? Hilang kegadisanku karena ayah tiriku. Waduh. Berat. Itu namanya biadab. Paham biadab? Hah? Paham biadab? Kalau suamimu nanti biadab, kau apakan? Saya pernah wawancara ya orang dekat saya. Oh, itu nanti ya dipotong-potong lah anunya tuh kata. Allah Pak. Ngeri ya. Itu kejadian kan? Di Jerman itu ya istrinya memotong alat vital lalu dibuang. Kalau di Jerman ada teknologi dijahit lagi bisa. Karena sebelum 24 jam, ya. Jadi ya saya mau katakan ini ilmu sosial dasar ya. Ini kalian akan berhadapan dengan situasi ini. Kalian bisa jadi pelaku, bisa jadi korban. Bisa juga menjadi penasehat. Bisa jadi pelaku lah. Hah? Enggak, maksudnya pelaku kan? Yang tidak bermoral, biadab. Ya kan? Demi nilai, lalu tidur dengan oknum dosennya. Itu namanya biadab namanya. Tidak bermoral sekali. Siapa bilang kalau suka sama suka berarti tidak beradab ya? Oh, enggak ada perasaan ya. Ya, kata moral itu ketika kita melakukan dosa itu tidak bermoral namanya. Jadi jelas di situ. Tapi nanti kalian tanya dengan tokoh moral lah. Karena pandangan moral itu berbeda. Jadi moral itu ada yang turun, ada yang rusak sama sekali. Contohnya kalau orang onani itu dianggap moralnya rendah. Dia kan tidak merusak orang, hanya merusak dirinya. Masturbasi misalnya. Ya kan? Yang cowok-cowok nih lihat paha kalian lalu pulang di kos dia lalu ya kan? Nah, masturbasi atau onani. Dia kan tidak merusak kalian. Yang rusak pikirannya. Ya ketawa bagus lah, kita bongkar gitu kan. Nah, tapi kalau dia misalnya ya tidak melakukan treatment terhadap dirinya, tidak bertobat, saya berdosa, sungguh berdosa, bahaya. Dia bisa jadi pelaku dan mencari korban gitu.
Ini kalau kita kaitkan dengan ilmu sosial dasar ya. Nah, lalu ya, nilai-nilai yang diperankan seseorang dalam jaminan sosial harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak mengganggu konsensus nilai yang telah disetujui bersama. Jadi jelas di situ.